Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi kepada saya Umar Fauzi. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam 7. NIM saya 2211011133. Di kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan jawaban saya mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Berbicara mengenai filsafat, apa yang dimaksud dengan filsafat? Dan apa itu filsafat? Dan apa pengertian tentang filsafat? Filsafat bisa dijelaskan sebagai suatu kebijaksanaan hidup. Filsafat adalah ilmu yang menggunakan logika, metode, dan sistem untuk mengkaji permasalahan umum mengenai berbagai permasalahan. Seperti halnya pengetahuan eksistensi, akal, pikiran, dan bahasa. Berbicara mengenai filsafat, filsafat adalah sebuah pola pikir, di mana di dalam filsafat terdapat sebab-sebab datang dan munculnya filsafat tersebut. Filsafat merupakan ilmu yang di mana filsafat tersebut muncul pertama kalinya di Yunani. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Bersumber dari orang-orang yang berpikir kritis dan ingin mengetahui adanya kebenaran dalam dongeng dan tahayul tersebut. Yang bisa menjadikan ilmu pengetahuan dari tahayul dan dongeng tersebut ialah dari ketakjuban. Dari ketakjuban tersebut timbul keinginan untuk mempelajarinya dan untuk mengetahuinya. Berdasarkan pendapat yang ada, disimpulkan bahwa filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mencoba menjawab permasalahan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan yang biasa, dan merupakan hasil upaya manusia dan dengan menggunakan akal objek yang mempelajari dalam filsafat. Di antaranya yang dipelajari oleh filsafat tersebut ialah Tuhan, alam, dan manusia. Angan-angan melahirkan filsafat. Idealisme contohnya. Pemikiran idealisme meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta ini. Idealisme berpendapat bahwa manusia menganggap roh lebih berharga dan lebih tinggi daripada materi dalam kehidupan. Aliran idealisme menekankan akal sebagai suatu yang primer daripada materi tersebut. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani sangat mempercayai mitos atau dongeng sebagai berita kebenaran. Namun, pada para ahli pikir datang, mitos atau dongeng itu bergeser menjadi sebuah filsafat. Filsafat Yunani ini terbagi menjadi dua, yaitu periode filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Di antara itu, filsafat periode Yunani kuno ialah pertama Thales, kedua Anaximenes, ketiga Anaximenes, yang keempat Pythagoras, 5 Theokritos, 6 Parmenides, dan yang lain-lain. Sedangkan filsafat Yunani klasik ialah Socrates, Plato, Ibnu Khaldun contohnya. Ibnu Khaldun adalah syekh dari semua ilmu sosial. Dia adalah seorang filsuf muslim dalam bidang sejarah dan ilmuwan sosial pertama. Dia adalah pemikir Islam besar pertama yang menemukan pemikiran empiris, di antaranya teori normatif. Pentingnya ilmu bagi Islam. Belajar dan menuntut ilmu sudahlah sangat banyak dijelaskan dan diterangkan di berbagai dalil tentang menuntut ilmu, baik di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tak perlu kita pungkiri, ilmu sangatlah baik, sangatlah banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut
ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi politik lainnya. Sedangkan konsep filsafat Islam adalah hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada umum. Menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Umum disebut ontologi, yang berarti ada dalam realita dan kesemuaan mungkin adanya. Yang kedua adanya mutlak. Secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga dan harus terus ada. Filsafat yang mencari hakikat alam dipelajari, apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan adanya mutlak. Kerangka berpikir untuk bertindak mengajarkan cara berpikir sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Menggunakan akal secara profesional. Maka dari itu sebabnya mengapa setiap kaum intelektual diharapkan untuk selalu berpikir secara mendalam, bertujuan untuk menganalisis dan mencari solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan realita, dan melalui proses perlindungan. Filsafat mengendalikan sikap, sedangkan sikap mengendalikan tindakan. Hasil dan tindakan adalah mengendalikan gaya hidup tersebut.